Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatan dha'fa wa syaibah yahluku ma yasha wa huwal alimul qadir. Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan ini, marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah pada kesempatan ini. Walaupun hujan, tapi ini adalah hujan yang memberikan suatu kebarokahan kepada kita, mudah-mudahan memberikan suatu manfaat kepada kita semuanya. Yang kedua, marilah kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan juga para sahabatnya, tabi'in dan mudah-mudahan kita diberikan suatu kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya sampai di yaumil akhir secara istiqomah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan surat ini ya. Ini saya paling senang ini. Surat Al-Ahqaf 15 itu saya suka sampaikan. Karena ini adalah di dalam hadis bahwa ketika umur kita itu 40 tahun, maka Allah akan memberikan suatu kemudahan gitu kan di dalam hal melaksanakan suatu kegiatan, terutama di sini adalah ibadah. Dan insya Allah Allah akan mengampuni dengan umur 40 tahun inilah
Makanya tapi di balik itu juga ada ayat lain yang menyatakan ketika nanti di yaumil akhir kita bisa dihidupkan kembali karena adalah penyesalan. Lalu jawaban dari Allah, apa tidak cukup umurnya begitu panjang untuk beribadah kepada Allah dan mentafakuri? Nah ini kadang-kadang seperti itu. Maka dari itu pada kesempatan ini sesuai dengan judulnya kita kan ngaos husnul khotimah, mudah-mudahan kita arahnya juga ke sana. Jadi pada kesempatan ini mohon maaf, di dalam situasi yang sekarang itu kan waduh negara Indonesia lagi tidak dalam keadaan baik-baik saja. Saya kemarin dikasih postingan dari teman itu, sekarang perkembangan pesantren ini yang disebut dengan jati diri bangsa, yaitu pesantren yang semua agama ada di situ lah, ini kan istilahnya pesantren bersama. Di Jawa Tengah itu malah paling banyak itu, udah ada 3 atau 4, Jawa Timur 2, Kalimantan dan juga Bangka Belitung, yaitu pesantren bersama, namanya tuh jati diri bangsa lah ini. Maka dari itu kita hati-hati sekali, walaupun ada komentar kemarin yang sangat keras, tapi tetap mereka menyatakan bahwa jangan berlebihan berkomentar. Padahal itu adalah sangat berbahaya sekali. Karena ketika Rasulullah pun waktu itu kan suruh menghadiri acara peresmian, acara yang mereka laksanakan orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah mau berangkat, tapi ketika itu ditegur oleh Allah. Ini menandakan bahwa kita di dalam hal ibadah, di dalam hal mencari ilmu dan ibadah tentang masalah keilmuan agama itu ya sudah masing-masing itu. Lakum dinukum waliyadin. Maka dari itu sekarang sudah ada pesantren yang seperti itu. Bahkan di kurikulum sekarang pendidikan juga kan sudah masuk ke wilayah-wilayah itu, terutama di dalam berbasis apa? Cinta. Lah ini yang harus kita pahami betul. Karena apa? Di dalam Al-Quran kan di dalam surat Al-Baqarah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 120 kan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walam tardo ankal yahudu wala nasoro hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. Wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm. Malaka minallahi min waliyin wala nasir. Ini jelas orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro itu akan terus-menerus tidak akan senang melihat orang-orang Islam itu ada dalam suatu kemajuan, bahkan di situ ada di dalam suatu kebersamaan, sampai kepada kita itu masuk ke wilayah dia. Kalau di dalam artinya itu kan wattaba'a itu masuk ke wilayahnya agama dia, bahkan di situ bukan masalah itu saja, tapi mengikuti paham yang mereka inginkan. Jadi yang diinginkan oleh orang-orang Nasrani dan juga orang-orang Yahudi itu menginginkan bahwa kita itu masuk ke wilayah itu, terutama di dalam segi pemahamannya. Bukan masalah masuk berbondong-bondong agamanya, tapi di situ mengandung arti apa yang diprogramkan oleh dia itu diikuti. Nah ini sekarang banyak sekali program-program mereka gitu kan, di dalam hal mementahkan akidah, terutama di Indonesia itu malah ini luar biasa. Kemarin saya lihat data tentang masalah anggaran biaya negara untuk mencerdaskan bangsa, generasi-generasi muda itu lebih kecil dibandingkan dengan anggaran untuk menghancurkannya lainnya. Dan ini terasa sekali betul. Maka dari itu kita berkewajiban sebagai orang tua lah ini menjaga anak-anak seperti itu. Maka dari itu marilah kita pada kesempatan ini saya kemarin mengambil judul yaitu amalan-amalan di menjelang usia senja. Memang di dalam surat Al-Ahqaf
ayat 15 itu menggambarkan situasi dan kondisi ketika umur senja ini apa yang harus dilakukan. Maka dari itu marilah kita lihat di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Karena apa? Di dalam Al-Qur'an ini sudah dijelaskan juga kondisi keadaan manusia itu udah diberitahu gitu kan. Di dalam surat Ar-Rum 54 sebelum masuk ke Al-Ahqaf 15 bahwa manusia itu diberikan gambaran oleh Allah, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fi. Allah menciptakan manusia itu dari yang lemah, min dha'fi. Summa ja'ala min ba'di dha'fi quwwatan. Lalu setelah itu juga setelah lemah baru posisinya dalam keadaan kuat. Summa ja'ala min ba'di quwwatan dha'fa wa saiba. Maka Allah akan terus menurunkan lagi terus gitu kan kondisi manusia. Itu memang digambarkan di Al-Qur'an seperti itu. Maka dari itu di dalam hal ini ada tuntunan-tuntunan ketika itu kita itu menjelang. Kita kan 40 ke atas itu menjelang turunnya situasi dan kondisi terutama fisik. Kalau di dalam surat Yasin itu kan wa man nu'amirhu nunakisu fil khalqi. Ketika kami memanjangkan umurnya, maka kami akan kembalikan dalam keadaan semula, yaitu lemah. Gitu kan? Lemah di sini berbeda. Lemah yang pertama yaitu ketika umur-umur kita itu dilahirkan sampai dengan balita. Sampai dengan umur 10 tahun, 7 tahun. Makanya di situ diperintahkan untuk diajari anak-anak kita itu diperintahkan sholat. Umur 7 tahun kan. Ketika sampai dengan 10 tahun tidak mau sholat, idrib, pukul, bukan berarti dianiaya. Maksudnya diberikan suatu peringatan yang lebih keras dibandingkan dengan ucapan. Makanya disinilah perintah awal. Dari mulai 7 tahun sampai dengan 10 tahun suruh belajar sholat. Ternyata sholat ini luar biasa. Mohon maaf, ini kan saya juga sama dididik oleh orang tua. Kalau tidak sholat, misalkan umur 7 tahun sampai 8 tahun, bola betul-betul dipukul lah gitu kan. Ternyata ini memberikan suatu gambaran kepada kita di dalam kehidupan ini sholat ini pertama yang harus kita perhatikan itu. Padahal kita menurut Imam Syafi'i bahwa orang yang disebut dengan orang baligh itu umurnya kan 15 tahun. Kalau Imam Maliki 17 tahun. Tapi kalau di dalam undang-undang perkawinan yang sekarang sudah dirubah, yang nomor 174 itu, yang tadinya 16 sekarang dirubah jadi 19 tahun baru diperbolehkan untuk melakukan pernikahan. Kalau umurnya di bawah itu harus mendapatkan rekomendasi dari pengadilan. Nah ini yang sekarang yang baru seperti itu. Padahal di dalam agama Islam di sini itu menurut Imam Syafi'i itu 15 tahun laki-laki dan perempuan, terkecuali perempuan ketika belum mencapai umur 15 tahun, ketika sudah menstruasi, maka di situ adalah termasuk baligh. Baligh ini penentuan apa? Dicatat dan tidak dicatatnya amal soleh yang kita laksanakan itu untuk diri kita sendiri. Itu adalah pada waktu kita umur baligh ini. Makanya ketika umur 7 tahun sampai dengan 15 tahun itu ada 7 tahun atau ya 7 tahun, 8 tahun itu untuk belajar tentang masalah sholat. Makanya ketika ada pertanggungjawaban bahwa kita melaksanakan suatu kegiatan ibadah itu dalam rangka untuk kita sendiri, maka 8 tahun inilah belajar untuk melaksanakan sholat. Tadi dalam ayat Al-Ahqaf di sini disebutkan ada di sini doa dan di sini juga dijelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana gitu kan. Dan diperintahkanlah kepada seluruh manusia untuk berbuat baik kepada orang tua. Di sini adalah ihsana perintahnya, bukan hasan, tapi ihsana, berbuat baik yang lebih daripada hasan. Hasan itu hanya baik biasa, tapi ketika ihsan, dia ini adalah harus lebih kita berbuat baik kepada orang tua itu.
walaupun sesakit apapun orang tua itu menyakiti kita, tetap itu harus berbuat baik kepada orang tua. Inilah. Lalu disebutkan hamalathu ummuhu kurhan. Ini adalah penjelasan dari Allah bahwa dialah yang mengandung dalam keadaan kurhan, yaitu susah payah dan juga penderitaan yang luar biasa. Wa wada'athu kurhan, dan juga melahirkannya juga yang susah payah. Ini dijelaskan. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Lalu di sini menyapihnya dan juga membimbingnya sampai dengan salasuna syahra, 30 bulan disebutkan. Lalu hatta idza balago asyaddahu wa balago arba'ina sanah, hatta sehingga sampai dengan umur baligh, yaitu tadi umur baligh di sini adalah 40 tahun sudah mulai berdoa. Bukan balighnya 40 tahun, tapi kesempurnaan manusia itu di dalam hal berfikirnya pun umur 40 tahun. Ini menggambarkan. Makanya Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, Nabi dan Rasul adalah 40 tahun. Ini adalah kematangan berpikir. Dari mulai tadi 15 sampai dengan 40 tahun, itu dalam rangka untuk melaksanakan cari ilmu yang sebanyak-banyaknya. Untuk menghadapi itu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah baru yang selanjutnya di sini adalah ada doa. Di umur 40 tahun itu perbanyaklah doa. Umur 40 tahun ke atas. Qala rabbi awji'ni an ashkura ni'matallati an'amta alayya wa ala walidayya. Di sini, ya Allah, Tuhanku, tunjukilah aku dalam rangka untuk mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan juga yang Engkau berikan kepada orang tuaku. Yang pertama, jadi kalau kita melihat setelah kita berbuat baik kepada orang tua, lah ini, maka kita diperintahkan juga untuk selalu berdoa kepada Allah. Lalu doa ini disinkronkan gitu kan dengan perbuatan-perbuatan apa yang menjadi doa ini. Yang pertama itu, ya Allah, tunjukilah dan berilah kekuatan dalam rangka untuk mensyukuri nikmat. Yang pertama ini mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita dan juga kepada kedua orang tua kita. Ternyata syukur inilah yang harus kita pertama laksanakan di dalam hal melaksanakan doa ini adalah sinkron. Seperti kita, mohon maaf, kita di dalam kehidupan sehari-hari itu adalah yang paling menyelamatkan terhadap keadaan itu syukur. Karena ada dua, yang pertama adalah syukur, yang kedua adalah sabar. Saya baru-baru ini mengkaji gitu kan, hasil penelitian dari seorang ahli kesehatan, profesor yang dari Jepang. Jepang itu kan berdasarkan akal semua. Gempa juga dia berdasarkan akal. Jadi akal, kalau kita diperintahkannya albab yang harus berpikir itu. Jadi antara rohani dan jasmani dan akal itu sesuai. Ini perbedaannya. Mereka itu selalu dikaitkan dengan masalah akal. Masalah kesehatan, ternyata kesehatan yang paling dominan untuk mengganggu terhadap kesehatan itu adalah masalah hati. Mohon maaf, dia menggambarkan begini, ketika seseorang itu punya penyakit mah, bukan karena makanannya yang keliru, atau misalkan pola makan yang tidak baik, tapi apa? Pikiran, stres. Stres itu menyumbangkan pikiran itu 50% andilnya dalam kesehatan. Berarti kan orang yang stres itu tidak bersyukur. Sedikit-sedikit dipikir, sedikit-sedikit dipikir. Tapi ini tidak maido, saya juga begitu kan. Terasa sedih sedikit, pikirkan terus. Ternyata menimbulkan stres. Ketika stres tidak bisa tidur. Kalau sudah stres, jarang yang stres itu nyenyak tidurnya. Misalkan, wah ini stres, lalu tidurnya nyenyak, jarang. Ternyata mah itu dari situ letaknya. Lalu ke yang kedua, hipertensi. Bukan karena makan asinan,
atau mengandung apa garam yang terlalu banyak, dan bukan masalah itu saja. Ternyata dalam rangka meminimize nafsu, nah ini yang tidak terkendali. Makanya Rasulullah selalu wala takdom, janganlah kamu marah, janganlah kamu marah. Itu ternyata marah ini begitu. Kalau misalkan ada punya penyakit darah tinggi, jangan disalahkan makanannya. Ternyata di dalam diri kita juga tidak bisa mengendalikan terhadap masalah marah. Terus asma. Asma itu kan sesak napasnya itu. Bukan berarti kekurangan oksigen masuk ke paru-paru. Ternyata asma ini penyebabnya adalah yang ada di dalam diri kita itu adalah ada hati dengki, iri terhadap lain, selalu memikirkan kelemahan orang. Itu orang Jepang itu pasti ke sana. Jadi kalau memikirkan orang lain ya pasti punya penyakit asma dan sebagainya itu kan. Termasuk liver. Liver juga bukan karena makanan dan sebagainya atau kurang tidur. Itu juga begitu. Ada hal-hal yang selalu dipikirkan perbuatan orang lain, tapi yang jelek-jelek, bukan yang bagus-bagus. Perbuatan orang lain yang jelek-jelek selalu dipikirkan, akan menimbulkan asma, sesak napas dan sebagainya. Kadang-kadang napasnya juga berat dan sebagainya. Seperti kita misalkan lihat orang lain beli ini, mikir, wah mesti dikomentari, wah itu mesti nyicil lah. Belum tentu kalah itu kan, padahal ketika mereka beli, misalkan mau kontan mau nyicil kan tidak uang kita, uang mereka kadang-kadang. Nah disinilah letaknya. Makanya agama. Disinilah diteliti betul-betul. Lalu misalkan penyakit yang gula darahnya itu selalu tinggi. Nah, gula darah itu selalu tinggi itu juga sama. Memacu suatu apa? Di dalam pribadi kita itu selalu melihat-lihat kelemahan-kelemahan orang lain. Sehingga apa? Yang dipikirkan itu bukan memikirkan kekurangan dia, maka justru kekurangan orang lain. Lah ini, kalau Imam Ali itu kan kalau melihat orang itu, apa yang ada di dalam diri orang lain, kekurangan orang lain, ini menjadi suatu apa? Pemicu untuk menghargai tentang nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Salah satu contoh, ketika misalkan lihat seseorang tidak berpakaian atau tidak menggunakan pakaian muslim, misalkan jalan-jalan di alun-alun, dia selalu mengucapkan alhamdulillah, gitu kan? Bukan melihat orang lain alhamdulillahnya, tapi memikirkan terhadap diri sendiri dan istrinya. Alhamdulillah, istri saya tidak seperti itu. Selalu mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita kan tidak rasional ya, melihat orang lain, misalkan yang lagi jalan-jalan, olahraga, atau misalkan lihat orang lain, ambil alhamdulillah. Tapi ternyata alhamdulillah ini dikembalikan kepada diri kita. Alhamdulillah istri saya tidak seperti itu. Lihat misalkan yang ngomel-ngomel istri, alhamdulillah gitu kan. Istri saya tidak ngomel-ngomel, walaupun karakter perempuan itu kan seperti itu. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu hobi untuk membicarakan orang lain, tapi kalau perempuan itu adalah terbiasa. Nah ini seperti itu. Di dalam hal ini. Jadi yang pertama itu ternyata bersyukur. Bersyukur itu adalah dalam rangka untuk menjaga diri kita. Kesehatan kita terjaga, ini kalau menurut akal. Tapi ketika kita kembalikan kepada Allah, maka di sini ada fadkuruni adzkurukum washkurili wala takfurun. Ketika kita bersyukur, Allah akan selalu dekat dengan kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasadid. Bahwa nikmat yang telah diberikan oleh Allah ketika disyukuri, insya Allah akan bertambah. Ini kalau albab yang berpikir. Tapi kalau akal yang berpikir seperti tadi, lah ini untuk menghindari penyakit toktil dalam hal ini. Ini yang diteliti oleh orang-orang Jepang. Itu kalau orang Jepang itu memang di dalam hal segala sesuatu ditelitinya dengan akal. Seperti tentang masalah gempa. Mereka bagaimana membuat bangunan itu yang anti gempa. Betul, dipikirkannya ke sana. Tidak memikirkan gempa ini datangnya dari mana, gitu kan. Itu adalah dari Allah. Tidak memikirkan ke sana karena mereka adalah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita
bahwa gempa ini bisa saja terjadi karena ulah kita, bisa saja terjadi karena ulah orang lain, sehingga kita yang beriman pun ikut menanggung terhadap itu. Mereka selalu berpikir bahwa gempa ini adalah lapisan-lapisan yang disebut dengan litosfer, lapisan yang sangat bergerak di atas lempengan bumi ini. Dan ini selalu bergerak. Kalau di Indonesia adalah di Jawa yang paling banyak, tapi di Kalimantan sedikit, Sumatera sedikit, yang paling banyak di Jawa. Makanya paling banyak gempa secara rasional itu adalah di Jawa. Tapi tidak menutup kemungkinan yang tidak ada lempengan litosfer pun tetap adalah gempa. Seperti adabnya di Sulawesi, itu tidak ada lempengan, tapi tetap dibalik gitu. Karena di situ adalah kemaksiatan yang luar biasa. Inilah yang terus yang kedua di sini, memang di sini ada. Yang kedua di sini adalah di dalam doa ini wa wassainal insana. Yang kedua itu wa an a'mala sholihan tardo. Dan yang kedua itu, ya Allah, berikanlah aku kekuatan dalam rangka untuk apa? Melaksanakan amal soleh yang diridhoi oleh Allah. Jadi kita di umur seperti ini harus berpikirnya ke sana, apa amal soleh yang kita laksanakan selama ini di dalam umur-umur menjelang ini. Karena tadi umur kita itu mungkin ada yang sudah menurun penglihatan atau misalkan fisik dan sebagainya, ada yang masih kuat. Tapi kelebihan umat Nabi Muhammad itu justru di masa kuatnya ini harus siap-siap diperbanyak ibadah, karena suatu saat kita akan diberi suatu kelemahan. Mungkin bisa saja pikun, mudah-mudahan kita terhindar dari pikun, atau misalkan lemah asam uratnya, misalkan kumat, atau misalkan gula darahnya tinggi. Kan banyak yang seperti itu. Makanya kalau misalkan lagi muda, jangan mengharap wah nanti ke masjid, sholat itu nanti aja kalau sudah tua. Lah ini belum tentu tua itu kan. Atau belum tentu umurnya sampai tua. Nah, biasanya kalau pegawai ya, pegawai itu nantilah kalau udah pensiun nanti ke masjid. Padahal belum pensiun aja udah meninggal banyak. Nah inilah yang harus kita pahami, bahwa segala sesuatu yang kita perbuat itu adalah betul-betul dalam rangka untuk menuju ke akhir, yaitu akhirat. Segala sesuatu. Wabtaghu fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ketika berusaha apa saja, kita harus dikaitkan bahwa segala sesuatu ini adalah dalam rangka untuk bekal ke akhirat, sesuai dengan kitab di dalam Ta'lim yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Islam, itu menyatakan yang kedua di dalam niat melaksanakan carita talabul ilmu dan ibadah ini, selain daripada ridho Allah, adalah dalam rangka persiapan untuk menuju akhirat supaya mendapatkan suatu kebahagiaan di dalam ta'lim seperti itu. Dan insya Allah ketika segala sesuatu kita kaitkan dengan masalah akhirat, kita berusaha apa saja selalu kita kaitkan, kita niat ibadah kepada Allah, baik di dalam usaha atau keluar dan sebagainya. Makanya di dalam hal kita mensyukuri nikmat itu tadi, kita jangan sampai rezeki yang diberikan oleh Allah itu dipakai untuk maksiat. Tapi pergunakanlah semua yang diberikan oleh Allah. Kalau Ibnu Qayyim menyatakan bahwa syukur kita itu dalam rangka merenungi gitu kan, dan juga memaksimalkan potensi-potensi yang ada di dalam kita, seperti mata, seperti pendengaran, dan juga perasaan, hati dan sebagainya, itu dimaksimalkan dalam rangka untuk taqarrub kepada Allah. Makanya di dalam surat Al-Maidah kita selalu diingatkan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu fima ataqallahu wabtaghu ilaihi sabila. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah dan carilah jalan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan segala sesuatu yang kita laksanakan itu adalah tujuannya adalah dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Kita satu langkah, dua langkah pun, baik itu ke majelis taklim, ke masjid dan sebagainya, niati, apalagi kalau ke masjid ya. Usaha pun tetap ini dalam rangka untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah seperti itu, insya Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari,
dan kita juga akan baik, gitu kan. Di dalam yang lain, malaikat itu memberikan nasihat kepada Nabi, gitu kan, Nabi Muhammad. Kalau tidak salah poin yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka jazruriyatun bihi. Hei Muhammad, silahkan kamu berbuat sesuka hatimu, tapi ingat, perbuatan yang engkau lakukan itu adalah akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah sekecil apapun. Ini nasihat dari malaikat Jibril terhadap Rasulullah. Bahkan di nasihat pertama, aistama sita mayitun, silahkan kamu hidup, fa innaka mayitun. Silahkan kamu berbuat hidup, atau misalkan mau hidup seperti apa, silahkan. Tapi kata Allah, ingat, kamu akan mati. Dan disinilah letaknya kehidupan kita, bahwa di dunia ini adalah sebagai permainan mataur gurur. Kita di dalam hal kehidupan ini, ketika kita selalu ingat akan kehidupan di akhirat, insya Allah di dalam hal kita melakukan satu perbuatan apa saja, kita akan selalu mengkaitkan dengan hal-hal yang seperti itu. Terutama di dalam hal mensyukuri nikmat dan juga melaksanakan ibadah. Perbanyaklah ibadah yang ridhoi oleh Allah. Terutama di sini adalah yang pertama itu adalah sholat terutama. Sholat di sini kita insya Allah sholatnya iya. Tapi mungkin kita perbaiki di dalam hal waktu. Jadi bukan tepat waktu saja, tapi juga di awal waktu. Tepat waktu sampai jam 1:30 aja duhur bisa tepat waktu. Tapi kalau di awal waktu itu adalah pas begitu adzan, insya Allah kita. Saya kira begitu. Terus bacaannya juga yang sebetulnya setartil mungkin. Karena apa? Allah juga menegur terhadap orang-orang, terutama terhadap Nabi Muhammad di dalam surat Al-Qiyamah itu 16. Setelah itu jangan tergesa-gesa ketika membaca Al-Quran. Kadang-kadang kita sholat cepat sekali. Karena apa? Prinsipnya kita kan yang penting sholat. Bukan sholat itu penting, tapi yang penting sholat. Tapi kalau umur 40 terus sampai 50, 60 sampai ke sana, bukan itu. Bukan yang penting sholat, tapi sholat itu adalah sangat penting sekali bagi kehidupan kita. Karena apa? Yang akan menyelamatkan nanti itu adalah sholat itu pertama itu. Makanya di dalam surat Al-Ankabut ketika itu sholat kitanya benar, insya Allah akan dijamin dari perbuatan keji dan kemungkaran. Sholat ini, makanya di dalam hadis Imam Nawawi itu menyatakan begini, ketika kita mengikuti imam, yang imamnya itu tidak tartil dan bahkan tidak tumanina, jangan mengikuti, kita sholat sendiri. Ini menandakan bahwa sholat ini sangat penting. Apalagi berjamaah, terutama laki-laki. Berjamaah ini di dalam suatu sejarah ketika peperangan itu sholatnya para sahabat itu berjamaah. Berarti sangat pentingnya berjamaah ini. Lagi perang saja diperintahkan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Apalagi kita lagi santai. Berjamaah inilah sangat menolong terhadap kehidupan kita, terutama di dalam hal masalah sosial dan sebagainya dengan kemasyarakatan. Dan ini diperintahkannya itu adalah sholat berjamaah. Lalu setelah sholat berjamaah, baru sholat-sholat yang sifatnya rawatib. Kan tingkatannya begitu. Satu sholat wajib, yang kedua adalah rawatibnya. Diperbanyak rawatibnya, maksimal kan 12. 12 itu duhurnya 4 kan, ada yang duhurnya 2 karena rawatibnya mungkin 10, lalu ba'danya 2, ba'da duhur, lalu ba'da maghrib 2 rakaat, ba'da isya 2 rakaat, lalu sebelum subuh 2 rakaat. Itu adalah 10 kalau 2 rakaat 2 rakaat. Tapi kalau sebelum duhurnya itu adalah 4, itu adalah 12 rakaat. Ini dirutinkan karena rawatib ini adalah dalam rangka untuk menutup celah-celah yang ada kekurangan di dalam kita melaksanakan sholat wajib. Itu adalah sholat rawatibnya. Yang disebut di sini adalah amalan yang diridhoi oleh Allah. Pertamanya di sini adalah sholat. Yang kedua, sholat sunat, yaitu tahajud, sholat malam. Banyak sekali di sini tentang masalah tahajud. Faedah-faedah daripada tahajud ini adalah sangat luar biasa. Karena apa? Dalam rangka untuk mendekatkan diri itu adalah kepada Allah, itu adalah sholat tahajud. Dan sholat tahajud ini
adalah sholat yang dilaksanakan oleh orang-orang soleh pada zaman sebelum kita di dalam hadis itu. Berarti kan sholat malam itu sudah dilaksanakan sejak dulu. Cuma rakaat-rakaatnya baru setelah Rasulullah memberikan contoh ketika di rumahnya Siti Aisyah, dia melaksanakannya kan 4-4 terus 3. Ketika di istri yang lain 2-2-2-2-2-3. Ini menandakan bahwa silahkan mau 4-4-3 atau mau 2-2-2 terus 3. Ini adalah sholat tahajud. Dan sholat tahajud ini adalah di dalam suatu hadis disebutkan begini. Ya ayuhan nasu afsus salam. Jadi orang yang dirindukan surga, yang paling dirindukan surga, yaitu yang pertama adalah manusia, sebarkanlah salam. Yang pertama. Ini dalam rangka apa tadi? Amalan yang diridhai oleh Allah. Wa'atimu ta'ah, memberikan makan terhadap orang fakir miskin, orang yang membutuhkan. Nah, ini syukur kita ada RMJ, rumah makan gratis. Dengan apa? Hari Jumat itu akhwat bergerak ya. Nah itu bagus sekali nih. Yang ketiganya ada wasallul bil lail, yaitu sholat malam. Wan nasu niyaan. Yang keempatnya adalah bersilaturahmi, baik itu terhadap tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh, dan juga terhadap keluarga. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga. Ini 4 yang diberikan. Yang pertama adalah sebarkan salam, yang kedua adalah memberi makan, yang ketiga adalah sholat malam, dan yang keempat adalah silaturahmi. Inilah amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah. Ketika kita baca doa ini tadi, doa yang di dalam surat Al-Ahqaf 15 ini, sinkronisasi antara doa. Jangan berdoa terus, tapi kita tidak melakukan hal-hal yang harus kita laksanakan. Kan hanya minta saja, tapi kita tidak ada reaksi. Seperti kita lah, seperti ihdinas siratal mustaqim, kan terus kita melaksanakan, tapi ngaji aja tidak. Padahal yang disebut dengan siratal mustaqim itu adanya ya agama Islam dan Al-Quran. Al-Quran kalau tidak diaji tidak bisa. Kita berdoa terus, ngaji aja tidak, belajar aja tidak, belajar masalah ibadah aja tidak, tapi berdoanya ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Itu sudah sinkron. Apalagi kita ada judul di sini pengajian ngaos sareng-sareng husnul khotimah. Nah, insya Allah kita di dalam pas pengawasan ini kan dalam rangka wasilah jalan untuk menuju kepada husnul khotimah. Mudah-mudahan kan, misalkan diniati dari jalan datang ke sini, apalagi misalkan hujan, insya Allah pahalanya lebih besar. Itu kan, hujan bukan berarti terus terang tidak ada pahala, tapi insya Allah. Jadi dalam rangka sinkronisasi doa itu tadi. Jadi yang 4 itu tadi, ada juga di dalam hal yang lain itu. Dia lalu di dalam hadis lain ada tambahan bahwa bersikap lemah lembut terhadap orang lain di dalam hal kita bergaul. Tidak kasar ngomongnya, misalnya tidak petantang petenteng gitu kan. Dulu Pak almarhum itu kan kalau kita kan Pak Sirobudi gitu kan, hati-hati kalau berjalan jangan petantang petenteng itu apa, seperti jualan apa? Petai gitu kan, petantang lainnya. Ini hati-hati sekali, karena apa? Ini ada yang pengaruh semua. Di dalam hal kita melaksanakan ibadah itu, selalu kita akan diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga di dalam hal kita melaksanakan aktivitas apapun, itu adalah kita akan diperlihatkan nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu agama Islam itu bebas, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam hal melaksanakan ibadah kepada Allah. Mau beribadah beriman silakan, mau tidak pun silakan. Inna a'tadna lidzolimina naro. Bagi orang-orang yang dolim sudah dipersiapkan, yaitu an-nar. Tapi bagi orang yang beriman, innalladzina amanu kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Inilah yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang selalu beriman kepada Allah, dan imannya itu sesuai dengan apa yang telah digariskan atau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang telah dihitungkan. Ini
Jadi yang disebut dengan amal yang diridhoi itu amalan-amalan yang ada tuntunannya, gitu kan? Di dalam segi ibadah ini, yaitu ibadah mahdoh, ada yang ibadah ghair mahdoh. Kalau ghair mahdoh itu ada manfaat atau enggak? Jadi kalau ibadah mahdoh itu yang harus dilihat itu dalil perintahnya, dalilnya mana? Seperti sholat, zakat, puasa itu dalilnya mana? Tapi kalau ghair mahdoh tidak. Larangannya mana, gitu kan? Ada larangan enggak? Nah, makanya kalau Imam Syafi'i menyatakan begini, dia mempertahankan kesehatannya itu dalam rangka mensyukurinya, itu adalah selalu berolahraga. Imam Syafi'i berolahraga itu dalam rangka untuk mempertahankan kesehatan, dan diniati olahraganya itu adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Hati-hati sekali, karena saya juga banyak teman sering yang pakai sepeda ontel itu kan, tidak menutup kemungkinan di tengah-tengah sepeda ontel lagu kek. Nah itu kalau tidak diniati dengan ibadah itu gimana? Saya kemarin ada teman ke Jogja pakai sepeda ontel, mau langsung ke Klaten, sebelum sampai ke Klaten udah tek, gitu. Tapi niatnya mungkin ibadah, mudah-mudahan niatnya ibadah, tapi kalau niatnya itu ibadah, insya Allah akan dicatat itu sebagai ibadah kepada Allah. Segala segi apapun, apalagi misalkan di alun-alun ya, misalkan kadang-kadang tiap pagi insya Allah. Karena apa? Saya kadang-kadang mohon maaf kalau olahraga pagi itu disesuaikan dengan pagi-pagi misalkan minum, terus disediakan tempe kemul. Kalau tempe kemul habis satu, paling enggak 2 putaran untuk menghilangkan lemak. Mohon maaf mungkin saya agen gitu. Itu misalkan tempe kemulnya habis 3, diusahakan 4 putaran untuk menghilangkan lemak itu. Tapi kalau sama sekali tidak memakan tempe kemul, ya biasa-biasa saja. Minimal 5 kali putaran setengah jam. Itu saya niati dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Namun demikian yang namanya niat untuk beribadah, olahraga pun banyak tantangannya. Di depan kita banyak yang pakai training. Ya kalau laki-laki. Kalau perempuan yang pakai training, kalau masih udah tua sih enggak apa-apa, umur 80 tahun pakai training itu kan, aduh seperti itu. Apalagi pakai training terus di depannya tuh bukannya tuh pakai kupur bedak ya, seperti tembok kan kalau udah tua kan, karena tidak ada persap di dalam kulit itu kan, seperti nempel gitu aja. Tapi kalau misalkan masih muda pakai training, waduh, kalau tidak dilihat eman-eman gitu kan, tapi kalau dilihat juga menimbulkan seperti itu, memang godaan seperti itu. Di alun-alun tuh macam-macam. Mohon maaf, saya juga ikut di dalam komunitas yang disebut dengan Irjaki, irama jalan kaki di alun-alun. Pesertanya adalah 200 orang. Nah ini memang tujuannya sebetulnya dakwah, tapi lama-lama bukan dakwah, wisata terus, keluar terus lainnya. Mohon maaf, yang tadinya itu hanya untuk beribadah, nolong orang, sehingga saya mendirikan dengan Irjaki ini, yaitu yang disebut dengan bantuan hukum sosial bagi orang-orang yang tidak mampu. Itu pun di situ alhamdulillah kemarin ada beberapa permasalahan, kita yang tidak mampu insya Allah kita bantu, itu dari Irjaki, manfaatnya ada. Tapi banyak juga madorot-madorotnya yang harus kita perhatikan, karena dalam rangka misalnya itu campur antara laki-laki dengan perempuan, ada yang janda, ada yang duda, ada yang seluruh, itu macam-macam. Akhirnya itu ada yang disebut dengan cinta bahasa ini tuh, Trisno Margo Kulino ya. Nah itu yang gitu, Trisno Margo Kulino itu adalah udah kebiasaan berkumpul. Nah ini permasalahannya ada di situ. Berarti kita tidak mungkin mereka di dalam hal melaksanakan olahraga ini tidak didasari oleh niat yang baik. Insya Allah kalau niat yang baik kita akan kuat, walaupun banyak cobaan dan juga godaan dan sebagainya. Nah inilah kemarin saya menangani tentang masalah Margo Kulino itu. Cinta, mohon maaf Pak Pri, saya dulu di bagian hukum yang paling banyak itu guru menangani itu kan, karena yang kerjanya mungkin jauh dari rumah, tidak ada kendaraan, yang ada mungkin itu saja, yaitu Trisno Margo Kulino bisa terjadi. Dan ini saya mengalami lagi, menghadapi di alun-alun seperti ini. Maka dari itu kembali bahwa materi yang ini adalah amal-amal yang harus kita lakukan itu dalam rangka untuk menjelang umur-umur ini,
Yang pertama adalah harus banyak bersyukur. Istilahnya qanaah lah di dalam kehidupan rumah tangga. Apapun yang diberikan Allah kepada kita, kita nikmati dan kita syukuri sambil kita juga berusaha. Itu kan enak hidup. Tenang gitu kan, tidak melihat kelemahan orang lain, malah kembalikan kita kelemahan terhadap diri kita sendiri. Banyak sekali kelemahan yang ada di dalam diri kita. Terus yang kedua yaitu amalan soleh yang diridhai Allah. Ternyata amal soleh yang diridhai Allah itu bukan masalah ibadah mahdoh saja, tapi juga ibadah ghair mahdoh. Yang tadi ada yang sifatnya sosial. Amalan yang sesuai itu sesuai dengan surat Al-Baqarah 177 dan juga di dalam surat Al-Imran 92 itu adalah sudah dijelaskan, dan juga di dalam surat An-Nisa 36. Coba nanti kita kaji. Itu amalan-amalan yang diridhai Allah. Bahwa ketika kita akan memberikan suatu barang sesuatu, itu adalah sang selalu dicintai oleh kita, baru dikasihkan ke orang lain. Tapi kalau barang itu udah kita aja tidak senang, itu tidak ada nilainya. Sama sekali lain, nilainya adalah sangat rendah sekali. Maka dari itu sesuai dengan tuntunan dan perintah dari Allah, bahwa ketika kita melakukan amal, yang pertama adalah terhadap keluarga, tetangga, gitu kan, terus fakir, miskin, fisabilillah, tetangga yang jauh dan juga tetangga yang dekat, itu sudah ada grade-nya sendiri-sendiri. Itu adalah amal sosial yang diridhoi oleh Allah. Tapi dengan catatan bahwa benda atau barang yang dikasihkan itu adalah barang yang betul-betul masih berguna dan kita pun masih senang untuk memakai, atau makanan untuk bisa dimakan dan sebagainya. Bahkan di dalam surat An-Nisa 92 itu tidak akan mencampur satu kesempurnaan ketika barang yang digunakan itu atau yang diberikan kepada orang lain itu bukan barang yang dicintai atau yang disayangi oleh kita. Maka dari itu marilah kita di dalam hal melaksanakan amal yang diridhai ini hati-hati sekali. Karena banyak amal-amal yang menurut mungkin kita baik, tapi belum tentu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga adalah selalu berdoa. Mendoakan terhadap keturunan kita, anak-anak kita, anak cucu kita, dan keturunan-keturunan kita. Nah, ini yang harus kita. Tapi di sini bukan doa saja, tapi juga ada actionnya, yaitu apa? Memberikan suatu pendidikan yang sesuai dengan apa? Kebutuhan untuk masalah ibadah keagamaan yang pertama, lalu ilmu pengetahuan dan sebagainya. Dan inilah yang harus kita, jadi kalau bisa kita punya anak, keturunan kita yang mungkin lebih berkualitas dibandingkan kita, baik di dalam segi pendidikannya ataupun di dalam segi akhlak dan sebagainya. Itu banyak sekali di dalam hal ini. Lalu yang keempat adalah memperbanyak tobat. Nah, ini mohon maaf, banyak sekali ini. Satu, kalau ingat ke tobat begini, Ibnu Qayyim gitu, saya kadang-kadang mengeluarkan air mata. Kembalilah kamu, kembalilah kamu sebelum jasad kamu kembali. Kembalilah hati sebelum jasad kamu kembali. Maksud ini adalah tobat sebelum meninggal. Jadi mohon maaf ini. Ternyata tobat ini adalah langkah yang paling berat bagi kita kadang-kadang. Apalagi di akhir hayat, di akhir-akhir seperti ini. Banyak tobat. Karena ini sekarang Allah memberikan suatu gambaran yang luar biasa, ingatan-ingatan kita. Ketika umur kita masih kuat, kita itu bisa melakukan apa saja yang sekarang kelihatan. Apa yang menjadi dosanya, apa yang menjadi kebaikan hanya sedikit sekali. Masalah sholat saja, cukuplah seperti saya umur 60 lebih. Dewasa misalkan 15 tahun. Berarti kan misalkan kalaulah 65 tahun. Berarti 50 tahun kita itu beribadah kepada Allah. Jangan jauh-jauh sholat. Sholat coba. Sholat selama 50 tahun hanya berapa menit, berapa jam? Satu hari 24 jam aja hanya yang dipakai paling 50 menit. Belum misalkan 50 tahun. Di dalam hal itu pun belum lagi khusyuk apa endaknya di dalam sholat yang 4 rakaat. Mungkin kadang-kadang yang khusyuknya pertama, kadang-kadang kedua, kadang ngelatur setelah takbiratul ihram. Ternyata ini adalah untuk melaksanakan ini aja
kehusuan di dalam melaksanakan sholat itu susahnya luar biasa, dan marilah kita tobati. Dan mohon maaf antara suami istri. Nah ini saya kemarin lihat di dalam suatu tentang masalah tobat. Jadi seperti mohon maaf perempuan istri bukan karena pendidikannya yang tinggi yang disebut dengan berhasil, atau bukan karena usahanya yang sukses perempuan-perempuan ini, tapi juga ketika nanti meninggal kita dan Allah akan menanyai kita, sebelum kita ditanya oleh Allah, dihadirkan dulu suami kita. Suami masing-masing dihadirkan sebagai saksi, belum yang lain, raga yang lain, suaminya dihadirkan. Ditanya oleh Allah, bukan ditanya masalah yang lain-lain. Hai fulan, ketika kami mentakdirkan, menjodohkan ini istri kamu yang namanya si A atau si B, ya. Selama hidup dengan kamu, apakah kamu ridho dengan takdir ini? Apakah istri ini juga ridho? Apakah engkau ridho didampingi oleh istri? Itu pertama. Jadi kesuksesannya istri itu bukan dari keberhasilan mereka dalam segi usaha dan mengelola macam-macam, tapi ridho dan danya oleh suami inilah. Makanya ketika istri lagi sakaratul maut, mohon maaf, misalkan duluan istrinya, lalu menyaksikan suaminya di situ sakaratul maut, sebelum menghembus napas terakhir, suami mengucapkan, saya ridho, mohon maaf, saya ridho dengan takdir yang diberikan oleh engkau, dan saya ridho dengan istri yang namanya ini. Lalu setelah itu istri itu meninggal, itu adalah keberhasilan dan kesuksesan seorang istri. Ketika kita meninggal istri, suami mengucapkan ridho didampingi selama dia mendampingi hidup inilah. Dan sebaliknya sama, laki-laki juga begitu. Ini saya kadang-kadang menangis karena apa? Banyak kekurangan-kekurangan gitu terhadap istri, terutama di dalam hal mendidik. Kebaikan-kebaikan kan kita hanya terbatas. Kadang-kadang mungkin makanya satu-satunya jalan dalam rangka untuk menutup itu, kami ikhlaskan untuk mengkaji, mencari ilmu kepada ustadz-ustadz yang lain atau ustadzah-ustadzah lain. Itu dalam rangka untuk memperbaiki diri itu. Karena tidak ada yang paling berharga nanti. Ketika kita meninggal, dalam sakaratul maut ada ucapan dari istri, kamu ridho, saya ridho menjadi suaminya si A, telah membimbing kebaikan. Makanya kan banyak orang yang mau diberangkatkan dengan apa ini saya kan penghulu seperti begitu. Jangan ditanya oleh penghulu, kita sendiri. Ini baik sekali, saya akan menjadi saksi nanti di hadapan kau. Karena kalau yang membacanya penghulu itu kan biasanya Pak Kaum ya, Pak Kaum. Ini saya pada itu belum tentu saya itu. Kan kita tidak ngerti. Cuma begini, kalau itu tahu sering maksiat ya kita, saya lah daripada hidup maksiat terus, kan begitu. Paling sayanya kan itu kan. Nah, ini harus jelas, itu dipertanggungjawabkan. Ini saya sebagai saksi, saya tapi terhadap istri dan suami, apakah seperti itu? Tidak. Padahal itu nanti yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Sebelum istri ditanya, suami dihadirkan, atau sebaliknya. Sebelum misalkan suami ditanya, istri juga dihadirkan. Jadi bukan masalah anggota badan saja yang menjadi saksi. Ini yang dapat ini, teman hidup yang dekat ini yang akan pertama diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ketika itu adalah ada mengucapkan ridho dua, aduh, masya Allah, insya Allah adalah al-jannah. Ini di dalam suatu kitab Ibnu Qayyim menyatakan seperti itu. Saya sampai menetes air mata gitu kan. Karena apa? Hidup kita banyak kekurangan. Belum yang lain lagi yang harus kita kaji di dalam hal ini. Mohon maaf, ini waktu mungkin udah, ini ada beberapa hal yang kami bisa sampaikan. Jadi amalan-amalan yang harus kita persiapkan ini sekarang itu adalah bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah pada kita. Yang kedua adalah selalu kita diberikan satu kekuatan berdoa kepada Allah dalam rangka untuk bisa melaksanakan amal soleh yang diridhai oleh Allah.
Yang ketiga, berdoa terhadap anak-anak kita, keturunan-keturunan kita, sambil kita melangkah diberikan kekuatan, memberikan suatu pendidikan dan sebagainya. Terus yang ketiga, masalah tobat. Banyak sekali tobat itu, Pak. Tobat inilah yang akan terakhir. Makanya orang yang paling bahagia itu ketika meninggalnya itu banyak yang menyolati. Bukan karangan bunga yang banyak, tapi yang menyolati. Kemarin almarhumnya Pak Ustadz, sini kan kita. Lah yang nyolati luar biasa, yang hadir luar biasa. Dalam satu keterangan bahkan 40 yang layat, yang nyolati insya Allah. Akan itu mudah-mudahan seperti itu. Yang kemana apa? Itu mencerminkan bahwa perilaku dan tingkah laku kita itu baik terhadap orang lain. Ketika kita waktu meninggal banyak yang nyolati, bahkan yang mendoakan. Itulah yang akan memberikan suatu keselamatan kepada kita. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya, dan apabila ada kelebihan ini adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kekurangan ini keterbatasan kami. Mudah-mudahan kita diberikan suatu kesehatan dan kekuatan sehingga istiqomah bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita di dalam hal kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Dan marilah kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.